Biasa ya gini-gini ya, setelah Sofina Pitok. Jadi ntar pas aku ngomong pertanyaan bodoh suami istri, free sheet gitu terus tulisannya pertanyaan bodoh suami istri di blog gitu loh. Nanti. Udah on semua ya? Oke, aku seperti biasa cek-cek lipstick dulu sama sayur-sayur, siapa tahu nyangkut ya kan? Tadi kan habis makan. Oke, kameranya ini ya. Baiklah. Katanya situ mau motong. Enggak, ngomong dulu kan motong. Oh. Enggak pas gitu dong, motongnya pas. Ya. Saya akan membuka. Nah, tunggu dulu. Oke, cek-cek dulu. Seperti biasa ya kan, kalau perempuan banyak yang dicek ya, lipstick, ada yang nyangkut apa enggak, sayuran di gigi. Oke, kita buka. Stop. Ada saya di sini hari ini. Aku buka dulu. Saya mengerti, tapi itu adalah Sofina Vitox yang dulu. Tapi hari ini saya akan mengubahnya menjadi Pongki Navitox. Berarti matrilineal dong ya. Matrilineal. Gue harusnya kan jadinya. Pongki Baratox ya, cuman biar nggak hilang-hilang amat. Ya, lagian jangan tox pakai bara dong, ntar orang marah. Oh, Baratox ya, panas jadinya. Panas. Itu kayak minumanmu tuh panas ya. Iya. Untuk episode hari ini, Sofina Vitox saya bajak dan saya arahkan, saya twist, saya bikin plot twist arah syutingnya dan kontennya supaya kita punya pola yang pecah ya, tidak apa namanya Pecah pola, pattern breaker. Pattern breaker itu tadi ya, pattern breaker. Produser kebelet pengen masuk layar juga. Dulu saya penyiar, nggak ada hubungannya sih. Pokoknya ini saya ambil alih dan tema syuting hari ini adalah pertanyaan bodoh suami istri. Okay, I'm so excited today. How are you, Sof? Baik, Daniel. Daniel. Lu kayak Daniel Mananta, lu bahasa Inggris. Daniel Manantox. Oh ya, Daniel Manantox. Kita ngomongin Daniel itu bukan berarti kita gimana loh. Kita terinspirasi sama apa namanya acara dia itu. Kita pernah syuting di dia ya, dan hasilnya bagus banget, keren banget sampai kita waktu terinspirasi. Waktu itu kita masih bersusah-susah dengan Sofina Vitox versi IG Live. Versi IG Live. Terus pas ngeliatnya, syutingnya beneran si Daniel, udahlah kita beneran aja gitu. Maka dari itu saya ingin mengembangkan lagi si Sofina Vitox ini menjadi episode yang banyak kejutan, kreativitas. Jadi hari ini kantormu saya bajak. Ya, udah. Maka dari itu kita akan memulai dengan tema pertanyaan bodoh suami istri. Pak udah tadi udah disuruh. Oh ya, Bapak jangan dua kali biar seru. Saya Pongki Barata sebagai suami, beliau Sofina Vita sebagai istri. Jadi saya akan jadi cara mainnya adalah nomor 1, tidak boleh tersinggung. Sepakat ya? Ini saksinya satu Indonesia. Ini ranah bahaya buat kamu nih. Subscribersmu hampir 40.000. 100.000 in my mind. Saksi bahwa tidak boleh tersinggung. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sebenarnya mewakili banyak teman-teman, ya, banyak suami, banyak istri yang. Dan ini adil. Setiap saya memberikan satu pertanyaan, dia menjawab dan dia akan membalas dengan satu pertanyaan lain. Oke. Ya, oke. Ini makanya ada pulpen. Jadi kalau kepikiran, tulis-tulis gitu ya. Ini pertanyaan untuk istri saya. Sudah siap? Udah, kamu duluan lah. Aku dulu ya. Aku akan memulai. Nih. Sambil kamu belum nanya aja, ini udah fokus ke aku. Akan kubalas dendam pertanyaan-pertanyaan. Ini yang paling umum terjadi. Paling umum terjadi di sosial media, sering diposting pertanyaan ini. Dan ini mewakili banyak sekali perasaan para pria, para suami terutama ya. Kenapa para istri ini atau kalian ini kalau ditanya makan apa, jawabannya terserah.
Tapi akhirnya kamu juga yang menentukan. Kemarin kejadian. Malam minggu kita makannya sama anak-anak. Oke, jalanlah kita. Makan mana? Terserahlah. Oke, saya mau ramen. Jangan ramen. Akhirnya kita makan steak, ya, bukan ramen. Tapi katanya terserah. Saya ulang lagi. Kenapa? Kalau makan ditanya terserah, tetapi kalian juga yang menentukan. Karena buat kami istri-istri di planet istri, terserah itu adalah sebuah akronim. Terserah. Tergantung. Terserah. Tergantung. Ya. Apa? Ser. Selera. Selera kok serela dong? Enggak, selera. Kan boleh dong ada R-nya di belakang. Oh ya, oke. Saya tergantung selera saya Oh, atau gini. Terserah. Terserah. Akronim ya. Ternya. Ya. Terserah. Apa sih? Ya sama. Awas sih kalau nggak lucu. Tonton Satu Indonesia. Serahkan pada istri. Serahkan pada istri. 2 kali dong, redundant. Lah itu lucunya di situ. Serahkan pada istri. Ayah nggak tahu apa-apa. Nah gitu. Nah, ya. Itu kira-kira lucunya gitu. Nggak lucu. Ruwet soalnya 2 kali kata-kata terserahnya. Jadi kenapa? Tergantung selera saya. Nah itu jadi kenapa? Sebenarnya kenapa? Karena sebenarnya kita lagi mikir di mana ya? Contoh kita simulasi. Yuk kita makan yuk. Yuk. Aku lapar, kita makan. Ini sambil nyetir nih. Kemana nih? Serah deh. Wah, aku juga mikir. Tapi waktu terserah tuh di sini udah mikir. Oh, itu. Maksudnya gini, kalau makan di sini nanti bisa ada yang dibungkus bawa pulang, malam aku nggak usah masak. Oh, itu, mikirnya udah sampai situ. Ya, itu skenario pertama. Sementara saya sebagai suami, aku akhirnya bisa menentukan. Aku mau makan bakso. Gak ada. Tapi dia nggak suka bakso. Tapi kan bakso aku yang kan kalau dibungkus gak enak malam dimakan lagi. Betul, tapi kan aku yang menentukan. Worth to try. Nah, aku tanya, bagaimana kalau kita makan bakso? Guys, kita potong dulu ya sedikit chit-chat kita tadi dengan sebuah pertanyaan kuis tak berhadiah. Kamu paling sebel kalau suami kamu ngapain? Jawab. Yang versi istri kamu nggak mau nanya? Nanti berikutnya, kedua. Oh, nggak apa-apa nanya di sini. Kedua, kamu paling sebel kalau istri mau ngapain? Iya, oke, jawab ya. Makin lucu, makin oke. Ya. Karena ini nggak ada hadiahnya, tapi makin oke. Jawab ya di komen di bawah. Nanti kita bacain satu-satu, kita bales. Gitu. Enggak. Nah kan, jadi sebenarnya nggak terserah gitu loh. Ya kan lagi mikir. Oke. Wah, dia nggak suka bakso, tapi saudaranya bakso ada nih, mie ayam. Mie ayam juga kalau dibungkus malamnya mengembang, Pak. Oke. Kan ibu-ibu tuh kan mikir supaya malam kita nggak usah masak lagi, karena pasti habis makan. Ntar anak-anak minta apalah, kamu mau mampir lihat apalah, pulang-pulang udah sore. Kalian enak jalan-jalan lah kita. Lah kan, berarti kan jawabnya jangan terserah dong. Jawabannya adalah sebentar saya pikirkan, gitu harusnya jawabannya. Nggak bisa, nanti di pressure. Jadi sebentar ya, mama mikir. Ma apa ma gitu. Yang pressure siapa? Ya kalian ini sekeluarga. Jadi kemana nih? Kayaknya kalau nggak kita kasih tahu kemana tuh nggak ngerti gitu loh. Megang setir tuh kayak orang nggak pernah megang setir. Jadi dalam kondisi kita di dalam kendaraan, ketika saya tanya di mana kamu bilang terserah, sebenarnya membeli waktu. Oh, nah perhatikan para suami. Jadi para istri itu sebenarnya terserah itu bukan berarti tidak tahu apa, tapi menurut versi istriku dia sedang membeli waktu. Ya, untuk berpikir agar lebih efisien dan efektif. Udah lihat nih, udah jam 1:30, nyampe di tempatnya udah jam 2, makan kelar-kelar jam 4, pulang mau ini, mau itu, nyampe rumah jam berapa? Kan nanti Ai lagi yang harus masak. Tapi sebenarnya ada nggak dalam hidupmu atau hidup kita bersama itu ketika terserah means really terserah? Ada nggak? Enggak. Kecuali nadanya gini. Enggak. Kecuali nadanya gini.
aduh udah terserah, pokoknya cepetan bawa, sekarang aku pusing banget, pokoknya sekarang mau makan. Nah, kalau nadanya gitu beneran terserah. Tapi ntar begitu sampai tempatnya di situ kamu nggak makan, tetap makan di tempat yang kamu pikirin itu. Enggak juga kan, enggak. Udah pusing kan, yang penting dia minta dibantu saat itu minta makan. Kalaupun makan, maksudnya kalaupun dia nggak setuju, tapi kan udah terserah kamu, dia gitu, bukannya marah, terserah cepetan deh, aku udah nggak bisa mikir, tolong bantu aku mikir. Ya ikut makan walaupun belum tentu setuju. Oh, kayak misalnya gini, makan. Ya masa sih diajak ke tempat bakso? Emang bakso bukan buat makan beneran kali, harusnya ada sayurnya dong ini, harusnya ada proteinnya, harusnya ada karbonnya gitu. Oh, jadi sebenarnya keputusan untuk makan di mana dan makan apa itu sebenarnya 99,99% itu akhirnya kalian juga yang menentukan gitu ya? Ya. Inilah kenapa saya membajak episode ini. Oke, that's my question ya. Oke. Dibalas nih ya. Ini kita pinggirin yang sudah. Ya, aku gantian ya. Nah, ini suami-suami ini ya. Aku nggak ngerti deh. Kenapa sih kamu kalau diajak pergi, kadang-kadang itu harus ketemu klien aku atau teman-teman aku atau jemput aku ya, Bapi nanti di sini. Pokoknya diajak keluar rumah. Ntar kamu pakai tuh baju jelek. Ntar pas di rumah yang nggak ngapa-ngapain, lu pakai tuh baju bagus. Masa sih? Iya. Emang baju jelek, baju bagus itu apa definisinya? Yang udah, ini kayak gini dipakai syuting nih hari ini. Loh. Begitu disangkutin mikrofon kan, klewer-klewer kemana-mana. Udah tahu mau syuting. Ini baju bagus loh? Enggak, baju bagus, baju jelek tuh gimana? Coba, misalkan. Ya intinya kan kalau ketemu orang gitu ya, kelihatan kamu tuh mantesin lah gitu, siap mantesin gitu. Ini aku udah pakai baju merah nih hari ini mau syuting, udah tahu kita bakal syuting yang suami istri, lipstick dimerahin gitu. Aku ada sih tadi baju hem ada di mobil. Nah, kenapa? Coba di mobil ngapain bajunya di mobil? Habis pertanyaan ini aku ambil nanti. Nah ini, ntar kita di rumah kamu pakai yang bagus. Terus aku tanya, ngapain sih? Cuma habis mandi doang mau nonton TV pakai baju bagus? Ya kan kamu yang beliin. Ntar kalau nggak dipakai kamu ngomel. Gini, kalau laki-laki itu basicnya tidak terlalu pusing di bagus atau tidak bagus, tapi nyaman atau tidak nyaman. Jadi secara nature laki-laki itu, saya paling tidak itu mengambil yang dia rasa paling nyaman untuk dipakai dulu. Jadi prioritasnya itu. Kamu jawabnya gitu, aku bisa beranak loh pertanyaannya. Gimana? Kamu ambil yang paling nyaman untuk dipakai. Ya. Saking nyamannya kalau kamu ngambil hancur itu semua yang udah dilipet. Oh, maksudnya ngambilnya gimana tuh? Ya asal kan, ngambilnya asal. Oh ya. Oh, saya mau yang ini paling nyaman, diambil terus jadi lipetannya itu jadi kacau, terus pintu lemari nggak ditutup. Loh, itu karena yang nyaman ditaruh di bawah. Coba ditaruh di atas, kan ngambilnya gampang. Gak mungkin. Ngambilnya gampang. Gak mungkin. Gak mungkin. Orang aku tuh udah naroknya di tempat ini buat hari-hari, ini yang buat pergi-pergi, tetap aja kamu ngambilnya kacau balau. Ya karena kenyamanan itu adalah faktor utama. Jadi diambil dulu yang paling nyaman, dipakai. Nah baru mikir sebenarnya kita ini kemana. Enggak. Pasti nih istri-istri semua, iya mbak bener suka berantakin lemari. Apalagi kalau yang meeting itu misalkan meetingnya kamu gitu ya, kan saya cuma menemani. Jadi biasanya ya hanya sebagai sidekick aja, nggak perlu yang harus gimana-gimana. Ya kan gitu. Kamu nggak disuruh datang pakai baju payet-payet juga, baju mantesin aja gitu. Baju payet-payet itu gimana? Ya yang nyala-nyala bling-bling gitu loh. Ini banyak kan loh. Suami-suami nggak tahu payet itu apa loh, coba. Lah ya payet itu yang nyala-nyala itu loh Pak. Ya. Nah itu jadi ya yang penting nyaman, biasanya yang dipilih tuh itu. Nah kadang-kadang harga sebuah kenyamanan itu adalah sobek di sini sedikit. Nah, ini loh, baju musoe tuh. Nggak tahu kan kamu? Oh iya ini. Nah, iya makanya. Mau syuting pakai baju gini gemes banget. Ada harga sebuah kenyamanan tuh adalah baju yang memang sering dipakai dan dia merasa. Nah ini juga untuk para laki-laki biasanya dia merasa pede pakai itu. Jadi kadang-kadang kaos mana atau letaknya logika pede pakai baju robek coba? Kan dia nggak tahu ini robek, kan tahu setelah dikasih tahu. Gitu. Itu jawaban paling logis yang seorang suami bisa berikan. Ya. Oke, gitu. Gantian. Next question. Untuk istri. Nah,
Nih, ini agak berhubungan dengan keluarga ini ya. Kenapa ya? Istri itu lebih hafal nama-nama saudara dibanding suami. Kenapa kamu lebih hafal nama-nama saudara-saudara yang lain semua dibanding saya? Bener, kekerabatan contoh, Batak kasih itu contoh. ya. Kamu harus bisa paham logika matematika. Adiknya bapakmu. Laki-laki perempuan? Laki. Bapak udah? Bukan tulang. Bule, ya ibu cile. Bule itu ibu cile artinya. Bule itu bukannya istrinya Pak Le? Ya otomatis. Kalau Iya kan? Loh. kamu sukanya laki-laki itu harusnya lebih simpel gitu. Kenapa selalu memilihkan baju, celana, parfum untuk bukan masalah belinya ya, milihin. Jadi kalau bajunya suami itu yang ini, celana yang ini, parfum tuh baunya yang ini. Kenapa? Padahal kan kita tuh punya selera sendiri loh.